Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya kembali untuk mengajak kita bersama untuk mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan, sehingga kita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani boleh tetap kuat sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tema yang saya ambil pada kesempatan kali ini bagi kita adalah berjudul Doa Orang Benar Besar Kuasanya. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Kita baca ayatnya dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Demikianlah firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau diberikan kesempatan bagi kita mungkin, atau kalau saya tanya kepada kita masing-masing apa doa kita, apa kerinduan hati kita, apa pergumulan kita, pasti itu bermacam-macam, beragam, ya, begitu banyak. Ada mungkin yang rindu untuk diberkati Tuhan, ada yang rindu untuk diberikan Tuhan kesembuhan, kesehatan, ada juga yang rindu agar Tuhan segera memberikan anak dalam nikahnya. Ya, jadi masing-masing pergumulan atau doa manusia di muka bumi ini itu berbeda-beda, bermacam-macam. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini saya mengajak kita bersama-sama agar doa-doa kita, kerinduan hati kita, pergumulan kita ditolong oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan sebagai umat Kristiani. Seperti surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b ini tadi mengatakan, agar doa kita itu berkuasa atau dijawab oleh Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristiani atau yang berdoa ini, kita harus memiliki ciri-ciri. Ya, kita harus memiliki ciri-ciri orang yang benar. Sebab dikatakan tadi, doa yang penuh kuasa itu adalah doa orang-orang yang benar. Sebabnya kita sebagai orang-orang yang rindu ditolong dan didengar Tuhan doa-doanya, kita harus memiliki ciri-ciri orang benar. Apa itu ciri-ciri orang benar? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, ciri-ciri orang yang benar itu adalah seperti dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16a ini. Saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi, satu ciri-ciri orang yang benar itu adalah mau meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Apa itu perbuatan dosa? Perbuatan dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan firman Allah. Itulah Alkitab yang kita yakini. Jadi kita sebagai umat Tuhan ini, agar doa kita didengar Tuhan, salah satu ciri kebenaran atau salah satu ciri hidup orang benar itu harus ada pada kita. Itulah kita mau meninggalkan perbuatan dosa. Sebab Allah yang kita sembah itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pribadi yang sangat membenci dosa. Tapi Tuhan itu, walaupun dia benci kepada dosa, dia mengasihi orang yang berdosa. Ya, jadi Tuhan tidak benci kepada pribadi yang berdosa. Tuhan benci kepada dosa, tapi dia mengasihi kita yang berbuat dosa. Supaya apa? Supaya kita umat manusia ini mungkin yang tadinya kita tidak tahu yang kita kerjakan itu dosa, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku, untuk mengoreksi diri kita. Sehingga yang tadinya mungkin kita cenderung hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, cenderung tingkah laku kita selalu bertingkah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan renungan firman pada saat hari ini,
kita dapat merubah tingkah laku kita. Kita dapat merubah perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan jahat, berbalik melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Maka kalau kita sudah meninggalkan dosa dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, ciri-ciri orang benar itu sudah ada dalam diri kita. Amin, saudaraku. Mau memiliki ciri-ciri hidup orang benar? Maka ayo, tinggalkanlah dosa. Haleluya, saudara-saudara. Itu poin yang pertama, ciri-ciri orang yang benar. Saya mengajak kita kembali mendengarkan poin yang kedua. Ciri-ciri yang kedua dari orang yang hidup benar itu adalah orang yang rajin dan setia datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Rajin dan setia datang beribadah ke rumah Tuhan. Ya. Saya akan mengajak kita membaca ayatnya dalam Kitab Samuel, ya, itu perjanjian lama. Kita baca 1 Samuel pasal yang pertama, ya. 1 Samuel pasal yang pertama. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-10, ya. Kalau kita baca nanti kisah ini adalah kisah satu kehidupan atau seorang ibu yang memiliki pergumulan, yang memiliki kerinduan. Dalam pergumulannya seorang ibu ini, dia sampai karena pergumulannya itu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, doa itu tidak kunjung didengar oleh Tuhan. Sampai-sampai hatinya itu sangat pedih. Ya. Kita mungkin umat manusia ini seringkali kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, yang kita rindukan tidak kunjung-kunjung terkabul. Seringkali memang hati kita ini pedih. Ya. Hal namanya hati pedih itu akan terpancar lewat wajah ini, ya. Orang yang hatinya pedih, yang sedih pasti wajahnya murung. Tapi orang yang hatinya semangat, sukacita pasti wajahnya itu gembira. Mari saya mengajak kita segera membaca ayat ini, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10, ya, kisah mengenai Samuel, lahirnya Samuel. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yoram bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, itulah Hofni dan Pinihas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang imam Eli itu sedekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, kita telah membaca kisah mengenai satu keluarga. Itulah keluarga dari Elkanah. Ya, Elkanah ini memiliki, dikatakan tadi, 2 istri, ya. Istrinya yang pertama itu bernama Hana dan yang satu lagi itu istrinya bernama Penina, ya. Penina itu memiliki anak, tetapi Hana tidak, ya. Ini pergumulan Hana sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, ya. Dia tidak memiliki keturunan. Mungkin ada di antara kita
pendengar pada saat ini juga memiliki pergumulan yang sama dengan Hana, jangan takut, jangan bersedih. Sebab yang tadinya Hana ini mandul, tidak memiliki keturunan, karena pada dirinya ada ciri-ciri orang benar, sehingga Tuhan mendengarkan seruan doa dan pergumulannya. Jadi ciri yang kedua yang harus kita miliki agar doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus setia datang beribadah ke rumah Tuhan. Seperti Hana ini. Hana yang kita telah baca tadi adalah pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Namanya setia, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak angin-anginan, ya, tidak timbul tenggelam. Kita harus menyadari, kita umat manusia ini seringkali kesetiaan kita, apalagi dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah, dalam berdoa itu timbul tenggelam. Betul enggak? Seringkali mungkin kita di minggu-minggu ini semangat datang ke gereja beribadah, semangat berdoa, Tuhan tolong. Tapi di minggu-minggu berikutnya kita mulai tenggelam, kita mulai hilang semangat karena doa kita tak kunjung dijawab Tuhan. Berbeda dengan Hana, saudaraku. Hana ini kesetiaannya teruji dari tahun ke tahun. Sebab tadi dikatakan dia dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Shilo. Jadi pada saat zaman Elkana dan Hana ini, mereka itu beribadah di Shilo. Ya, di Shilo itu imamnya tadi adalah, atau pendetanya itu adalah Eli, Hofni, dan Pinehas. Itu pendetanya pada saat itu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, jarak tempuh dari tempat kediaman Elkana dan Hana ini menuju ke Shilo itu tidak dekat, yaitu berbeda kota. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, orang itu atau Hana itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Shilo. Ya, jadi kota keluar tempat kediaman dari Hana dan keluarganya ini di Ramataim Zofim, itu dekat pegunungan Efraim. Sementara mereka harus pergi beribadah ke Shilo. Jadi dia pergi, Hana pergi meninggalkan kotanya itu dari tahun ke tahun dengan tekun dan setia untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Ya, beribadah ke rumah Tuhan, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Sudahkah ada ciri-ciri hidup benar yang kedua ini pada kita? Sudahkah engkau sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang mengatakan beragama Kristen, sudah datang tekun setia beribadah ke dalam rumah Tuhan? Kalau belum, ayo mari. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita, saya mendorong kita sebagai umat Tuhan, datanglah tekun setia beribadah kepada Tuhan. Jangan timbul tenggelam, harus tekun terus setia beribadah. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, setia saja terus. Seperti Hana ini, dari tahun ke tahun, bahkan harus menempuh jarak yang jauh untuk beribadah ke rumah Tuhan. Dia tetap tempuh. Dia tetap tempuh. Apalagi kita, mungkin rumah kita dekat dengan gereja kita. Bahkan kita juga Tuhan berikan kendaraan yang bagus, punya sepeda motor, punya mobil mewah mungkin. Ayo, gunakanlah itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Supaya ciri-ciri orang benar yang kedua ini engkau miliki sebagai umat Tuhan. Dan saya pastikan kalau nanti kita memiliki ciri yang pertama sampai yang keempat ini, saya pastikan doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Seperti Hana ini, saudaraku ya. Dia setia beribadah kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Ciri orang benar yang kedua. Lalu ciri orang benar yang ketiga,
yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan agar pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Poin yang ketiga itu adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya ulangi, ciri yang ketiga yang harus kita miliki itulah berdoa dengan sungguh-sungguh disertai dengan hancur hati dan linangan air mata. Ya, jadi saat kita datang beribadah juga, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus beribadah dengan hati yang tulus. Jangan kita beribadah karena terpaksa, ya, karena disuruh-suruh, didorong orang tua mungkin. Tapi saat kita beribadah itu, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga saat kita berdoa, kita menyampaikan pergumulan, seruan doa kita kepada Tuhan. Karena saking seriusnya kita berdoa, sehingga linangan air mata itu jatuh bercucuran dari mata kita. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, pergumulanmu mau dijawab oleh Tuhan, bertindaklah, milikilah ciri-ciri yang ketiga ini. Itulah berdoa sungguh-sungguh disertai dengan hancur hati dan linangan air mata. Seperti Hana tadi yang telah kita baca kisahnya. Ya, dia tidak hanya datang setia mempersembahkan korban ke rumah Tuhan dari tahun ke tahun, tapi dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati dan linangan air mata. Kembali kita baca itu ayatnya dalam ayat yang ke-10 ya, 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, namanya orang yang menangis terseduh-seduh itu karena hatinya hancur. Karena mungkin dia memiliki pergumulan dan beban yang berat, sehingga hatinya hancur. Berdoa sampai karena dia berdoa dengan hati yang hancur, matanya mengeluarkan linangan air mata. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau engkau rindu ditolong oleh Tuhan, jangan malu berdoa dengan hati hancur dan linangan air mata. Seringkali kita mungkin malu berdoa dengan hati yang hancur dengan linangan air mata. Karena apa? Kita takut atau malu didengar orang. Jago-jagoan itu sok-sokan berdoa, terlalu keras suaranya, pura-pura menangis. Jangan pikirkan orang lain. Tapi namanya berdoa itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan, menyampaikan segala isi hati dan seruan kita, pergumulan kita, agar kiranya Tuhan menolong. Jadi jangan pikirkan orang lain. Pikirkanlah terus pergumulanmu, kerinduan hatimu. Berdoalah dengan hati yang hancur dan linangan air mata. Maka dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong kita. Itu poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Ciri-ciri hidup benar yang harus kita miliki. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh disertai dengan hati yang hancur dan linangan air mata. Poin yang terakhir atau ciri yang keempat yang harus kita miliki agar Tuhan menolong kita mendengar seruan doa kita. Kita akan baca ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 ya. Kita baca dulu kisahnya dalam Kisah Para Rasul, itu dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6 ya. Demikianlah firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya, jadi dalam kisah ini ada seorang atau satu kehidupan yang memiliki pergumulan. Ya, pergumulan ini sudah sejak lahir. Ya, dia alami itulah kelumpuhan, tidak bisa berjalan Bapak Ibu sekalian. Ini pergumulan yang bukan main-main ini.
Dia kemana saja tidak bisa pergi. Dia harus membutuhkan bantuan orang lain untuk mengangkat dirinya. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang lumpuh ini yang memiliki pergumulan yang besar ini, dia tetap rindu datang tiap-tiap hari, tadi dikatakan, ke dalam bait Allah. Kita ulang baca lagi ayat yang kedua, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia lumpuh dari lahir, sehingga ia harus dihusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ini dikatakan orang lumpuh itu datang ke rumah Allah tiap-tiap hari itu untuk meminta sedekah. Saya periksa kalau dalam terjemahan lain dikatakan orang lumpuh itu datang tiap hari ke depan atau ke bait Allah itu untuk memohon belas kasihan. Ya, jadi tidak hanya sekedar sedekah. Sedekah itu hanya berhenti berbicara mengenai hal materi. Tapi kalau belas kasihan itu Bapak Ibu sekalian, itu mencakup banyak hal, termasuk tentang pergumulannya. Jadi orang lumpuh itu datang ke rumah Tuhan untuk memohon belas kasihan, agar Tuhan berbelas kasihan dan menolong dia, menyembuhkan pergumulannya. Itulah lumpuh. Jadi kembali saya ulangi, walaupun dia lumpuh, dia tiap-tiap hari datang ke dalam bait Allah, ke depan pintu gerbang bait Allah. Walaupun tidak bisa jalan, dia minta bantuan kepada yang lain untuk mengusungnya. Dan poin yang keempat yang perlu kita simak dari cerita ini, kalau saya simpulkan poin yang keempat atau ciri yang keempat yang harus kita miliki agar kita dikatakan orang benar, itulah tidak malu menceritakan dan memohon dukungan doa kepada para hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak malu kita menceritakan apa pergumulan kita kepada hamba Tuhan. Tidak sungkan kita menceritakan apa yang kita rindukan kepada para hamba-hamba Tuhan, di mana mungkin kita beribadah, di mana mungkin kita tergembala. Kita pasti memiliki seorang gembala atau pendeta di gereja kita. Jangan malu menceritakan pergumulanmu dan kerinduan hatimu kepada pendeta tersebut. Seperti orang lumpuh ini yang telah kita baca kisahnya tadi. Yang tadinya dia memiliki pergumulan berat, dia tidak bisa berjalan, dia lumpuh. Tapi karena dia datang tiap-tiap hari ke rumah Tuhan, dan dia tidak malu menceritakan bahkan memohon belas kasihan pertolongan kepada hamba Tuhan. Itulah Petrus dan Yohanes tadi dikatakan. Ya, waktu orang lumpuh itu sudah datang di dalam bait Allah, lalu dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga, Petrus dan Yohanes juga datang masuk ke bait Allah untuk melayani di sana, memberitakan berita Injil. Lalu waktu Petrus dan Yohanes lewat mau masuk ke dalam bait Allah, lalu orang lumpuh itu melihat dan dia meminta belas kasihan. Kembali saya mengajak kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Jadi orang lumpuh tersebut, Bapak Ibu sekalian, dia tidak malu walaupun dia memiliki pergumulan, walaupun dia memiliki kekurangan, itulah tidak bisa berjalan, itulah lumpuh. Tapi dia waktu melihat hamba Tuhan, melihat pendeta, itulah Petrus dan Yohanes, dia datang menghampiri mereka dengan kelumpuhannya dan menatap mereka dan meminta sedekah. Ya, sekali lagi saya ulangi, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan meminta sedekah. Tapi kalau dalam terjemahan lain saya periksa, meminta sedekah itu pengertiannya adalah memohon belas kasihan. Jadi orang lumpuh tersebut menceritakan kekurangannya, pergumulannya, dan mohon belas kasihan agar apa? Agar Petrus dan Yohanes sebagai hamba Tuhan
sebagai seorang pendeta pada saat itu dapat berdoa kepada dia. Supaya apa? Supaya lewat doa Petrus dan Yohanes, pergumulannya ditolong oleh Tuhan. Dan ternyata, saudara sekalian, ketika dia tidak malu memohon belas kasihan kepada Petrus dan Yohanes, kepada seorang hamba Tuhan itu, waktu Petrus berdoa mengulurkan tangannya, Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Jadi waktu seorang hamba Tuhan itu mendoakan kita, jadi waktu seorang hamba Tuhan itu dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangan berdoa untuk pergumulan kita, maka Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita dan mendengar doa dari hamba Tuhan tersebut. Sebab namanya pendeta atau namanya seorang hamba Tuhan, dia itu adalah wakilnya Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, pendeta atau hamba Tuhan itu adalah wakilnya Allah yang dipakai Allah untuk memberitakan isi hatinya Allah. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, mau didengar Tuhan doa-doa kita, kita juga harus memberikan diri kita bercerita atau memohon bantuan doa kepada wakilnya Allah. Itulah pendeta atau hamba Tuhan di mana kita beribadah. Ya, kita mohon doa, jangan malu, jangan sungkan untuk menceritakannya kepada kami para hamba Tuhan ini. Kalau saudara menceritakan pergumulanmu kepada kami, bukan kami mengolok-olok saudara, tidak kami merendahkan saudara dengan kekurangan dan pergumulan. Tapi kalau kami mendengarkan curahan isi hatimu tentang pergumulanmu kepada Tuhan, maka kami akan berdoa agar kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menolong pergumulanmu. Mau ditolong oleh Tuhan? Mau? Amin, saudaraku. Maka ayo, saya mengajak kita pada kesempatan kali ini, milikilah keempat ciri tersebut. Yang pertama tadi saya ulangi, kita harus memiliki ciri-ciri orang benar, itulah meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, kita harus setia beribadah ke dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan hancur hati dengan linangan air mata. Dan yang keempat, jangan malu menceritakan pergumulanmu dan memohon bantuan doamu kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para gembala-gembala, pendeta-pendeta di mana engkau beribadah. Maka saya yakin dan percaya dalam nama Yesus, kalau keempat ciri ini sudah kita miliki sebagai orang Kristen, apapun pergumulan doamu, apapun kerinduan hatimu, Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan pasti akan memberkatimu. Tuhan pasti akan menjawab segala doa-doa kita. Ada amin, saudaraku? Haleluya, saudara. Tetaplah semangat dan bersuka cita. Tuhan pasti akan menolong kita. Indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.